Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Anggi Anggraini, NIM 2019 143028, kelas 4C PGSD, dosen Kiki Aryani, Ningrum MPD. Norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 1. Manusia, masyarakat, dan ketertiban. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap individu senantiasa melakukan interaksi individu atau kelompok lainnya. Dalam interaksi sosial tersebut, setiap individu sesuai dengan kedudukannya, status sosial, dan peranan yang mereka masing-masing. Tindakan manusia yang interaksi sosial itu senantiasa didasari oleh nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. 2. Pengertian norma, kebiasaan, adat istiadat, dan peraturan. Setiap individu dalam kehidupan sehari-hari melakukan interaksi dan individu atau kelompok lainnya. Interaksi sosial mereka juga senantiasa didasari oleh adat istiadat dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Misalnya interaksi sosial di dalam lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan lain sebagainya. Masing-masing dapat dipelihara dan terjamin. Ada bermacam-macam norma yang luas. Norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. 3. Hubungan antar norma. Kehidupan manusia dalam bermasyarakat selain diatur oleh hukum juga diatur oleh norma-norma agama, kesusilaan, dan kesopanan, serta kaidah-kaidah lainnya. Kaidah sosial itu mengikatkan dalam arti dipatuhi oleh anggota masyarakat, di mana kaidah itu berlaku hubungan antar hukum dan kaidah-kaidah sosial lainnya. 1. Pengertian dan ruang lingkup hukum. Hukum adalah himpunan petunjuk, perintah-perintah, dan larang-larangan yang mengatur tata tertib dalam masyarakat yang seharusnya ditaati oleh seluruh anggota. 2. Tujuan hukum. Secara umum, tujuan hukum dirumuskan sebagai A. Untuk mengatur tata tertib masyarakat damai dan adil. B. Untuk menjaga kepentingan tiap manusia supaya kepentingan itu. 3. Pembagian hukum. Hukum menurut bentuknya diadakan adalah hukum tertulis dan hukum tak tertulis. 4. Arti penting hukum bagi negara. Seseorang pencuri ditangkap kemudian dipukul beramai-ramai oleh masyarakat setempat. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945, 1 ayat 3, negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya, hukum menjadi panglima dan memiliki kedudukan utama. Permohonan pewarganegaraan dapat diajukan permohonan jika memenuhi persyaratan sebagai berikut: telah berusia 18 tahun atau sudah menikah. B. Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Indonesia. C. Sehat dan jasmani. D. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. 5. Siap warga negara. C. Menerapkan norma-norma, kebiasaan, adat istiadat, dan peraturan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat dan berbangsa dan bernegara. 1. Hak dan kewajiban di rumah. Marilah kita tunaikan hak dan kewajiban di rumah, yaitu antara lain menaati kembali tempat tidur setelah bangun tidur, terutama di pagi hari. B. Beribadah. C. Membantu ayah dan ibu di rumah dengan tulus dan ikhlas. D. Belajar, menonton, atau bermain, tapi harus sesuai dengan norma-norma. 2. Hak dan kewajiban sekolah. Hak dan kewajiban sekolah antara lain belajar dengan tekun. Ketika hal berarti harus rajin pergi ke sekolah menurut ilmu pengetahuan dan teknologi. Memiliki ilmu kebiasaan hidup rasa karena kita harus rajin belajar.
4. Hak dan wajib sebagai warga Indonesia. Sebagai warga Indonesia, kita harus membela tanah air kita, mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Pancasila sebagai ideologi dasar negara. Ideologi berasal dari kata idea, mengandung arti pengertian gagasan. Jadi ideologi dapat dikatakan pengetahuan tentang gagasan, pengetahuan ide-ide atau ajaran tentang pengertian dasar. Ideologi dapat dibedakan menjadi dua. Ideologi secara fungsional merupakan gagasan tentang kebaikan bersama atau tentang masyarakat dan negara yang dianggap paling baik. 2. Ideologi secara struktural. Mereka sebagai sistem pemeran seperti gagasan dan formula atau setiap kebijakan dan tindakan yang diambil oleh penugasan. Ciri-ciri ideologi. Ideologi memiliki derajat tertinggi sebagai nilai hidup kebangsaan dan bernegara. Ideologi dapat diwujudkan sesuatu asas kerohanian, pandangan dunia, pedoman hidup, dan pegangan hidup yang dipelihara, dikembang dan diamalkan, dilestarikan kepada generasi berikut, serta diperjuangkan dan dipertahankan dengan kesedihan dan berkorban. Ideologi bagi suatu negara dianggap mampu membangkitkan kesadaran kemerdekaan, memberi arahan mengenai dunia isinya, serta menanamkan semangat dalam perjuangan masyarakat untuk bergerak melawan penjajah yang selanjutnya mewujudkan dalam kehidupan penyelenggaraan. Pentingnya ideologi bagi suatu negara juga terlihat dari fungsi ideologi itu sendiri. Adapun fungsi ideologi adalah membentuk identitas atau ciri kelompok atau bangsa. Ideologi berfungsi mempersatukan bersama kita. Pengertian dasar negara. Dasar negara adalah kehidupan bernegara. Dasar negara bagi suatu negara merupakan suatu dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Dasar negara sebagai pedoman hidup negara mencakup cita-cita negara, tujuan negara, dan norma bernegara. Latar belakang Pancasila dan ideologi negara. A. Sejarahnya lahir Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. B. Pancasila sebagai ideologi lain. Baiklah, sampai di sini presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.